Apa saja sih yang bisa menjadi kontribusi pariwisata? Nah ini. Maka pariwisata disebut nanti juga multi flyer efeknya sangat tinggi karena satu orang pengunjung ya ini dari depan nih pengunjung travelers atau wisatawan ya dia sampai ujung sampai dia ya pergi lagi sampai pulang itu banyak sekali sektor yang terlibat. Tentunya pertama kalau dia mau pergi dia perlu visa. Biasanya ada visa itu dia bayar, ada yang free. Nah ini udah satu. Berarti dia sudah memberikan dampak pemasukan buat negara itu. Namanya kalau kita mau ke Amerika itu visanya mahal banget. Terus juga kalau kita mau ke Eropa, Schengen dan seterusnya itu juga mahal. Nah ini yang menjadi bagian pemasukan juga kontribusinya. Baru nanti transportasi, kalau dia jarak jauh pasti pesawat udara. Kalau dari ASEAN pun pesawat udara, tapi kalau maunya Singapura ke Indonesia melalui Batam bisa juga laut ya. Dan juga kalau di darat di Eropa bisa juga pakai bis dan seterusnya. Belum lagi yang terkait dengan amenities-nya. Di sini macam-macam. Ada hotel, ada restoran, ada macam-macam yang sangat terkait dengan pariwisata. Belum lagi dia juga ya kalau ada yang disebut MICE, meeting, insentif, convention, artinya ada conference, dan seterusnya. Nah dia udah berusia membutuhkan transportasi, membutuhkan hotel, makanan, restoran, dan ruang conference. Nah ini juga sangat besar pengaruhnya kepada pariwisata atau kepada ekonomi lokal atau kepada ekonomi nasional. Nah, tentunya juga ini sangat berpengaruh kepada penyedia jasanya. Tentunya penyedia restoran, ya kan, hotel. Juga kita lihat mungkin ada hiburan, ada spa, ada macam-macam yang disediakan kepada para pendatang ini. Nah, belum lagi tentunya kalau mereka datang pasti dia akan mengetahui, akan melihat budaya, makanan lokal, biasanya begitu. Dan ditambah lagi dia pengen juga mempunyai kenangan biasanya. Kenangan itu apa yang kalau bahasa sononya disebut souvenir. Souvenir itu adalah oleh-oleh, bisa yang berupa kalau kita ke Bandung oleh-oleh yang berupa makanan. Nah, itu oleh-oleh, tapi bisa juga dalam bentuk souvenir. Apakah itu baju, batik, apa itu kain, tenun, apa itu lukisan. Banyak sekali bentuk-bentuk souvenir yang bisa dibeli oleh pariwisata atau oleh tourism, maksud saya oleh wisatawan untuk dibawa pulang sebagai kenang-kenangan. Ini kan bagian yang juga tidak murah. Kadang-kadang kalau mereka umpamanya ke Bali, datang ke Ubud, mereka bisa beli lukisan yang relatif mahal, lukisan yang bagus, dan juga kalau dia ke Bandung mungkin juga bisa memberi produk-produk kulit ya dan juga bisa memberi produk anyaman, bisa juga memberi produk jewelry, emas dan seterusnya. Yang ini semua adalah bagian kecil dari pariwisata. Nah, maka pariwisata ini satu orang datang bisa mempunyai dampak yang besar terhadap pendapatan di berbagai macam sektor. Belum lagi kalau kita bicara belakangnya itu apa? Ya, belakangnya itu kalau dia restoran, maka si restoran ini semakin maju, tentu dia perlu supplier ikannya, supplier sayurnya, supplier tomatnya, dan seterusnya. Nah, makanya itu tourism contribution ini pernah dihitung dengan model input-output model, ada 100 lebih item atau 100 lebih subsektor atau bagian-bagian terlibat dari sektor pariwisata. Jadi kalau satu orang datang atau 10 orang datang, kalau dikait-kaitkan itu akan mempunyai dampak yang luas terhadap satu perekonomian atau satu aktivitas ekonomi. Apa sih? Ya itu tadi. Kalau ada taruhlah satu grup datang, pasti dia bisa pengaruh kepada semua bidang-bidang yang saya sebut tadi ya. Belum lagi tentunya yang terkait dengan sumber daya manusianya. Ada macam-macam di sana. Jadi ada mulai dari CEO dan seterusnya. Nanti kita bahas di belakang ada mengenai SDM-nya. Jadi ada chef yang nyediain makanan, ada front office, ada doorman yang cuma buka pintu, nutupin pintu tamu mobil, mobilnya tamu, sampai bilang selamat pagi dan seterusnya. Ini juga bagian penting dari pariwisata. Ya, kenapa? Disitulah mulainya orang datang. Kalau peramah-tamahannya doorman itu menarik, pasti dia akan juga senang tinggal di situ dan seterusnya.